kami ulang, Pasili merupakan rangkaian acara pernikahan adat Makassar. Tidak akan lengkap tanpa adanya proses pasil ini. Adapun tujuan dari pasil ini adalah untuk membersihkan calon pengantin sekaligus tolak bala untuk diri dan keluarga. Hamka Marsuki bersama Haji Senging, Haji Hasna Cupak Dinimi bersama selanjutnya Haji Masek bersama Sifat. Salamun alaik, salamun alaik, salamun alaik, salawatullahi alaik, ya Habib salamun alaik, salawatullahi alaik. Haji Tirok dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa nuril basari wa dan Leo bersama Nyonya. Siap-siap Haji Pati dan salamullah mamlatun tajri bi qulubi wa sifai salam ya Rasul salam. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Toha Kasim dan Jinto. Hadirin, marilah kita sekalian bersama-sama membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Hadirin yang kami hormati, dalam acara pasil ini kita akan bersama-sama mengiringi pasil dengan doa zikir salawat yang akan dipandu oleh Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya. Harus pembukaan yang ada suara sekolah. Jadi kita mau jelaskan sedikit ini terkait dengan perlengkapan-perlengkapan yang masih tersimpan rapi sebagai kekayaan budaya ya. Ya, ini perlengkapan-perlengkapan ini sebenarnya semua itu terkait dengan bagaimana
pengantin secara psikologis itu diberi semangat ya. Nah, ini sebenarnya untuk doa-doa yang harus dilapaskan ya, pada saat prosesi apasili ini, itu ada di daun lontar ini ya. Jadi doanya kalau kita lupa dibaca di situ, ada di situ doa-doa ya tercantum. Jadi sebenarnya itu salah satu juga metode yang digunakan oleh orang yang melakukan prosesi apasili itu, karena doanya juga kan jarang dibaca ya. Nanti ada lagi acara itu baru dibuka itu doa, dan supaya tidak ketahuan kalau tidak dihafal doanya, ditulis di daun lontar itu, dibaca pada saat dibutuhkan. Kemudian yang perlengkapan lain ini semua punya makna yang simbolik ya. Katakanlah misalnya yang daun yang dipakai ini, daun yang dipakai untuk memandikan calon pengantin, itu terdiri dari daun-daun yang punya makna simbolik sekaligus harapan-harapan dan doa ya. Jadi di daun itu ada namanya daun rezeki, ada namanya daun patene supaya manis-manis terus. Ada lagi ini anyaman daun lontar yang sebenarnya ini bisa untuk jadikan tempat, katakan telur bisa masuk di situ. Tapi yang paling penting itu segi empatnya ya. Jadi 4 persegi, kalau orang Makassar itu kan apa sulapa itu puncak dari kemampuan seseorang. Nah, tapi di dalamnya itu ada telur. Di situ disimpan telur. Karena pengantin ini memang harus disiapkan secara prima. Ya, jadi telur itu salah satu yang kandungan gizinya tidak diragukan lagi ya. Jadi pengantin baru ya diservis untuk mendapatkan dia ketahanan dalam kemampuan memberikan nafkah batin kepada istrinya ya. Di dalam kotak yang terbuat dari lontar itu biasa ada juga pinang muda. Pinang muda ini juga fungsinya kurang lebih sama untuk menjadikan pria ini punya kemampuan, punya stamina secara fisik untuk bisa memuaskan istrinya secara batiniah ya. Karena pengantin baru kayak kita sudah maklum semua. Dan pinang ini luar biasa. Termasuk pinang ini kemampuan untuk menghilangkan bau mulut ya. Jadi bau mulut, kemudian efeknya juga terhadap kemampuan di bidang seks ya. Nah, jadi perlengkapan lain rata-rata punya kemampuan berinovasi seperti ini. Ini kan peralatan yang terbuat dari besi, yang ketika kita pertemukan itu terjadi bunyi ya, bisa menjadi pembangkit semangat ya. Jadi bunyi besi yang pertemukan akan menjadikan suara itu memancing emosi seseorang yang mendengarkannya untuk bisa berkonsentrasi dan sekaligus mendapatkan semangat ya dari bunyian itu. Dan di situ juga ada yang berbentuk
barang-barang. Nah, kalau kelapa muda ini sebenarnya itu untuk mencuci tangan ya, jadi prosesi potong rambut dan abu-abu itu kan kadang-kadang ada rambut-rambut yang halus yang mau dibersihkan sehingga air kelapa ini. Tapi sebenarnya kenapa kelapa yang ditampilkan, karena kelapa juga punya efek kesehatan. Nah, jadi itu ditampilkan secara simbolik semua dan sekaligus harapan, karena kelapa itu kan harapannya menjadi renyah gurih ya. Nah, ada pepatah masa arti itu rampi agolan aku rampi kokaluku, artinya ingat-ingat saya punya hal-hal yang manis dan saya akan ingat yang renyah-renyah dari kamu. Ini daun yang saya sebut tadi, ada daun patene. Daun patene itu sebenarnya kalau bahasa Indonesianya mungkin yang ansana bahasa Makassarnya patene. Nah, kenapa dijadikan sebagai alat untuk memandikan ini sebagai prosesi apasili, karena harapannya supaya selama membina rumah tangga itu hal-hal yang manis-manis yang dia dapatkan, karena patene itu bahasa Indonesianya ya, harapannya menjadi manis. Ada lagi daun dari kembang rezeki ya, supaya rezekinya bertambah. Jadi simbolik sekaligus harapan dan doa yang ditampilkan. Jadi itu dalam satu kesempatan dicelup di air kemudian dipakai untuk menyiram calon pengantin itu. Itulah yang disebut dengan prosesi apasili. Ada lagi daun sirih. Daun sirih di situ diikat juga dalam satu kesatuan. Ya, harapannya supaya ya namanya saja sirih. Ya, sirih itu disimbolkan sebagai sirih untuk bisa mempertahankan dan menjaga itu hal-hal yang terkait dengan sirih. Sirih. Ya, kemudian hal yang paling penting sebenarnya itu bagaimana ketersediaan makanan yang setiap saat bisa dikonsumsi. Tapi ini umba-umba ini ada makna filosofi. Umba-umba ini kan dia bisa dikonsumsi sebagai sudah matang ketika dia muncul. Jadi pertama dimasak itu masih tenggelam, dan ketika dia sudah matang, sudah bisa dikonsumsi, dia muncul sendiri. Nah, itulah disebut umba-umba, mumba itu. Nah, setelah dia mumba langsung diangkat, kemudian ditabur ke kelapa. Jadi karena beras ketan punya daya rekat, begitu dimasukkan ke tumpukan kelapa, digulung-gulung, maka kelapanya sendiri akan melengket. Nah, sehingga umba-umba ini memang luar biasa, karena di dalamnya ada gula merah, kemudian di luarnya ada kelapa, dan dibungkus oleh tepung pulut. Nah, jadi hampir semua yang disajikan itu dalam prosesi apasili itu kaitannya dengan bagaimana kesiapan calon pengantin ini menghadapi masa-masa sebagai pengantin baru itu, sehingga hampir semua makanannya juga dipersiapkan untuk kepentingan itu. Nah, ini kue-kue dari khas Makassar ini seperti itu, ada biji nangka, ada macam-macam kue. Nah, semua itu juga dipersembahkan sebagai salah satu ciri khas untuk kepentingan tamu-tamu. Nah, tapi di sini juga ada kelihatan bagaimana orang dulu-dulu kita itu bikin kue yang mengandung prinsip efisiensi juga. Jadi katakan misalnya cucur bayau itu berpasangan dengan
kue yang terbuat dari putih telur, ya. Kemudian kalau cucur bayonya sendiri dari kuning telur, jadi tidak ada yang terbuang. Kuning telurnya untuk cucur bayau dan putih telurnya itu untuk kue jenis lain yang disuguhkan berdampingan, dan biasanya itu dikasih warna pandan sehingga tampil lebih bagus. Nah, sama juga dengan kue-kue lainnya itu. Semua punya makna simbolik yang dipersembahkan sebagai pembelajaran dan persiapan untuk calon-calon pengantin yang ada, ya. Saya kira memang ini harus kita jelaskan dan dudukkan dengan baik supaya tidak mengandung pengertian yang multitafsir, ya. Jadi dijelaskan makna-makna simboliknya. Nah, jadi itulah sebabnya malam pacar atau masyarakat secara Karangtigi dan kalau Bugis disebut ya ada tudang peni dan kalau ada kalau Karangtigi itu Makassar, kayak Bugis itu mapacing. Kemudian dalam prosesi untuk pelaksanaannya ini biasanya masih dilakukan oleh orang-orang yang punya pengalaman, punya ilmu terhadap hal tersebut, karena ini juga harus dikenali, ya. Habis videonya. Nanti saya mau sambung yang ini juga, Pak. Saya gabungkan juga. Jadi kita mau jelaskan sedikit ini terkait dengan perlengkapan yang masih tersimpan rapi sebagai kekayaan budaya, ya. Ya,
Ini perlengkapan ini sebenarnya semua itu terkait dengan bagaimana pengantin secara psikologis itu diberi semangat ya. Nah, ini sebenarnya untuk doa-doa yang harus dilapaskan